Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kami akan mengajak diri kami dan saudara-saudara sekalian untuk menyimak dan menghayati hadis Rasul Muhammad SAW yang ada dalam kitab Sahihul Bukhari. Alhamdulillah, kemarin bersama-sama Allah izinkan kita bisa mengkhatamkan, dan ini ada berita bahagia bagi mereka yang senang membaca kitab Sahihul Bukhari, bahwa dalam kitab Syiarun Nubala ada seorang imam yang alim zuhud, namanya Imam Al-Marwazi. Beliau berkata, inni ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wahai Imam Al-Marwazi, kata beliau seakan-akan mengadu, inna ummati tadrusuna kitab al-fiqh, bahwasanya umatku itu belajar kitab fikih. Kata Rasulullah, wala tadrusuna kitabi, tapi mereka itu, umatku ini, tidak belajar kitabku, kata Rasulullah. Maka Imam Al-Marwazi kemudian mengatakan, kultu, ya Rasulullah, ayu kitabin lak. Wahai Rasulullah, kitab apakah milik engkau itu? Engkau punya kitab apa ya Rasulullah? Maka Rasul Muhammad SAW menjawab, kitabi Al-Jami Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitabku itu kitab ini, Jami Sahih Bukhari itu. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Betul-betul berita yang sangat mengembirakan kepada mereka yang belajar menyenangi kitab Sahih Bukhari, karena Rasulullah menyatakan ini kitabku, kata Rasulullah. Dan tidak berlebihan, karena di dalamnya hanyalah ucapan-ucapan Rasulullah, asarnya, perbuatan Rasul Muhammad SAW. Semuanya yang berkaitan dengan Rasulullah ada dalam kitab Sahih Bukhari. Subhanallah. Di antaranya Rasul Muhammad SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hadisul qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasul Muhammad SAW bersabda, yaqulullah azza wa jal, berfirman Allah yang maha agung maha mulia, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah berfirman, ana sungguh aku, kata Allah, sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku, dan aku senantiasa bersamanya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, jika dia menyebut aku, dia mengingat aku. Maka fa in dzakarani fi nafsi, jika dia menyebutku dalam dirinya, dzakartu fi nafsi, aku pun menyebut orang tersebut, mengingat orang itu dalam diriku, kata Allah, dalam zatku. Wa in dzakarani fi mala'in, tapi jika dia mengingat aku, menyebut aku di suatu tempat, ya, kelompok, dzakartu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun menyebut, kata Allah, di satu kelompok yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran, dan jika dia datang mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Artinya Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, jika dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, ataitu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Inilah yang menciptakan seluruh alam semesta.
yang semuanya harus kita yakini bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepada kita itu merupakan yang terbaik. Saudaraku, Allah juga menyatakan ana inda dhanni 'abdi bi idza dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Rawahu Ahmad. Aku, kata Allah, tergantung dugaan hambaku kepadaku. Jika menduga baik, ya baginya baik. Jika menduga tidak baik, ya juga terjadi kepadanya tidak baik. Maka sama-sama kita menghayati dan menjadikan hadis ini renungan dalam diri kita. Bagaimanakah dugaan kita kepada Allah? Bagaimanakah kita mengingat dan menyebutnya? Dan bagaimanakah kita mendekat kepadanya? Bagaimanakah kita mendatanginya? Bahwasanya apa yang Allah berikan jauh lebih hebat, lebih mulia dari apa yang ada pada kita. Semoga bermanfaat dan semoga barakah. Senantiasa kita diberikan keistiqomahan di jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambah semangat kita. Insya Allah kita akan membaca beberapa hadis penutup dalam kitab Sahih Bukhari. Semoga barakah dan manfaat. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.